Nggak kerasa di Speedlit 17. Katanya sih Sweet Seventeen ya. Lagi remaja-remajanya, lagi ideal-idealnya, dan menurut gua memang guest speaker gua nih orangnya ideal. Idealnya kenapa? Gua mau bocorin sesuatu. Ini orang kelihatan idealismenya dalam dua hal. Satu, di tulisannya. Ya, lo kalau masuk ke kumparan itu nggak heran ada beberapa tulisannya. Itu yang gua tahu. Ya, mungkin ada banyak di luar sana tulisan-tulisannya yang nggak kalah keren. Yang kedua, menurut gua ini contoh teman gua, sahabat gua yang strugglingnya nggak setengah-setengah untuk lanjutin sekolah S2, khususnya ke US gitu kan. Dan akhirnya dapet gitu loh ya. Gua sambut dulu. Kang Andi Yoga, tapi gue manggilnya Kang Agoy. Boleh ya? Boleh banget, hai Kang Farid. Kumaha Halo, damang sosok Sunda gitu. kumaha Waduh. damang? Gue bilangnya baik-baik aja gitu ya. Kang, Oh, lu siap, harus siap. tahu walaupun gue orang Sunda, tapi kadang gue sudah campur-campur bahasanya. Oke, siap. Dan Tapi audiens kalau kita boleh nasional tahu, ya. Ya, nasional siap. aja ya. Dan Hmm, gue seringnya manggil Kang Andi ya. Tapi gue pengen siap. tanya, asal lu dari mana kan? Bener dari Jawa Barat? Eh, Unfortunately not. Tapi Ya oke. Andinya Andi Bugis sebenarnya. Jadi Iya benar, eh, benar. bapak ibu itu dominan Bugis, Kang. Cuman dari Betul, bapaknya ibu, kakek betul, dari ibu itu betul. aku punya Ah. darah Banten, memang. Oh itu dia. Ada daerah Banten, ada Daerah daerah Banten. eh, Jogjanya dan Minahasa. Oke, siap. Dan Ya. memang ini connected-nya kita di sini. Gua juga, nyokap gua dari Lebak, Banten. Asal lu Oh tahu. ya. Jadi, jadi itulah ya, kenapa kita ada darah Sundanya, kira-kira gitu ya. Oke, kan. Sebelum panjang Siap. lebar, tadi gue juga di depan udah spill tuh dua, apa ibaratnya, special things dari seorang Kang Agoy gitu ya. Tapi gue Mhm. persilakan lu untuk itu. Gue kasih 1 menit ya Kang ya. Siap. Oke, 1 menit buat Kang Agoy. Thank you Kang Farid. Ya, nama saya Yoga, juga biasa dipanggil Agoy. Untuk kepenulisan yang Kang Farid singgung tadi di depan, sebenarnya saya masih belajar nulis juga dalam basically tiga tahun terakhir inilah ya. Cuman kalau background, saya lulusan D1 STAN 2008. Ini tahun ke-15 saya di Kementerian Keuangan. Eh, karena ini ngomongin tentang leadership gitu Kang ya. Sebenarnya inspirasi atau role model awal saya dan fundamental tuh dari ayahanda. Jadi beliau anak pertama sama kayak Kang Farid, cuman beliau 14 bersaudara dari satu ibu. Dari tiga ibu itu sekitar 25. Dan beliau merangkul semuanya. Jadi beliau tuh pemimpin di keluarga, di kantor juga, hubungannya dengan tetangga juga sangat baik, dan karenanya beliau sangat disayangi dan disegani gitu. Jadi role model saya itu Bapak dalam mimpin. Ya, Ya. Oke, siap. Pas banget Kang waktunya. siap. Gue mau nanya dulu nih sebelum ke gue persilakan 2 menit. Yang pertama, Heeh. tadi menulis dalam 3 tahun. Sedikit Kang, gue pengen tanya. Kenapa Ya, senang nulis Kang? Dikit aja. finally, lucunya quote and quote, minat nulis itu baru, dan skill nulis itu baru muncul belakangan Kang Farid. Baik, baik. Sama Oke. unik dan lambatnya ketika minat baca saya tumbuh belakangan Iya, iya, iya. untuk baca yang buku yang lebih Karena serius ya relate gitu. kan. Iya, Satu, heeh. yang Betul. baca menulis itu Kita relate. Betul. indeed, dan kita nggak bisa baca dan tulis itu kayak dua mata dalam satu koin gitu. Tidak mungkin bisa menulis Oke, dengan baik siap. ketika kita tidak punya cukup banyak atau dalam bacaan gitu. Jadi itu satu eh, paket gitu dalam dalam satu hal. Jadi saya baru serius baca tuh di di stan Kang. Iya, Mulainya iya, dari iya. baca novelnya Andrea Bacanya. Hirata, Iya, 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 iya. Tetralogi Laskar Pelangi, dan disitulah Oke. pertama kali muncul mimpi untuk studi luar negeri gitu. Oh, oke, paham. Nah, sebelumnya tuh nggak suka baca Kang, paling paling banter baca komik tuh. Iya, 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 iya. Nah, Sama. baru mulai meluas meluas dan mendalam bacaannya pas Oke, liburan siap. stan, Hmm. eh, orang nunggu nunggu itu kan, nunggu graduation, orang pulang Oke. perang pulkam, Lu baca. karena dana agak terbatas. Ah, ah. Saya stay sampai wisuda, jadinya mengisi waktu dengan Siap. baca. Oh, ternyata suka. Lu Lanjut nunggu lanjut.
Ah, terus, Mm-mm. Terus akhirnya kayaknya karena saya juga salah satu prinsip atau value-nya itu yang paling atas adalah pertumbuhan, growth, dan novelty atau kebaruan. Jadi saya menantang diri saya gitu kan. Bisa oke, nggak sih nulis? Nah, pertama kali itu uniknya malah menulis bahasa Inggris dulu gitu yang pertama kali. oke, Karena bagus saya dong. pikir itu supply-nya kurang. Hmm. Jadi saya mengambil curug atau niche gitu. Kalau Oke, tulisan bahasa kan supply-nya banyak. oke, Saya oke. coba bahasa Inggris 2000. Saya ingat betul 18 Februari 2019 tulisan pertama kali saya terbit di Jakarta Post. Jakarta Jadi tulisan Post. pertama saya di media nasional Siap. Mhm. itu Jakarta Post tuh 18 Februari 2019. Oke, Nah, sejak itu oke. Terusan. saya belajar nulis tuh Kang. Sa- Nah, iya. Oh, ternyata nagih. Oke, Karena memang benar-benar. di saat yang sama kita Iya, iya, iya. menulis itu kan ini ya eh, melatih untuk mengorganisasi pikiran kita Betul, sendiri iya. gitu. Jadi Iya, iya. nggak Well cuman structured reader thinking. yang Mhm. dapat manfaatnya kita juga gitu. Oke, sip. Siap. Ini masuk nih. Kenapa gua angkat di depan? Karena gue yakin banget nanti ceritanya mungkin ada arah ke sana atau gue nanti komennya ke arah sana. Tapi yang jelas kuliah 15 tahun yang lalu itu dengan membaca satu novel gitu ya, itu jadi inspiring. Tiba-tiba di 3 tahun yang lalu itu bisa nulis dan akhirnya penting untuk ngerelate bahwa nulis sama baca tuh memang harus satu satu ritme. Kenapa? Karena input dari nulis ya dari baca gitu ya. Terus dari tulisan pun untuk mereviewnya ya dengan baca, ya kan? Kadang kan Indeed. berulang lagi ya kita cek lagi kan. Oke. Banget. Soalnya nih Kang, gue pengennya bikin webinar gimana cara nulis ala Kang Agoy ya, tapi berhubung ini speedlit, kita langsung masuk dulu ke 2 menit Siap, intinya siap. di Siap. leadership ya. Kang, begitu lo lihat timernya dan gue bilang speedlit ala Kang Agoy, artinya Kang Agoy Siap. bisa mulai ceritanya. Oke, Oke. sip. Speedlit ala Kang Agoy. Thank you, Bang Farid. Jadi menurut saya, teman-teman, leadership itu atau mungkin hal yang membedakan antara leaders dan managers itu apa kira-kira? Menurut Warren Bennis, ahli kepemimpinan yang sangat saya sukai dari dulu, itu bilang bahwa while the managers do all the right things, leaders while the managers do all the things right, leaders do all the right things. Jadi, if there were single indicator to determine how good a leader is, gitu. Kalau ada satu indikator yang menentukan seberapa bagus suatu leader, itu adalah all right things gitu. Seberapa banyak hal benar yang dilakukan off and on the court gitu. Loh, kok gitu banget? Kita kan bukan nabi, jadi kita nggak bisa right all the time dong. Oh, justru emang enggak gitu. Cuman kan di Muslim langitnya tuh Nabi Muhammad gitu ya, Rasulullah gitu. Dan itu langit, kita tahu kita nggak bisa ke langit, cuman arahnya ke sana. Nah, gitulah kira-kira gitu. Nah, terus Indonesia beruntung punya Ki Hajar Dewantara kan, dengan prinsipnya tentang pendidik yang pada esensinya itu pemimpin Ingarso Sungtulodo, Imadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Memimpin dari depan dengan keteladanan, di tengah dia membangun karsa, semangat, dan sinergi, dan di belakang dia mendorong untuk yang dipimpinnya itu tumbuh. Jadi dua hal ini yang leaders do all the right things, dan yang kedua prinsipnya Ki Hajar Dewantara tentang pendidik yang pada intinya adalah juga pemimpin. Jadi dua inti di leadership yang saya uh, pengenin di dua. Thank you, Kang Oke, Farid. sip. Memang ya, kalau penulis itu kerasa strukturnya. Di depan Paling dibuka dengan bisa. quotes, terus dibedah dari dua sisi, terakhir kasih konklusi. Iya, Yeah. dapat dapat. Oke Tapi kan, emang sangat menantang ini ya. 2 menit tuh, sangat menantang ya. iya, Interview karena aja nggak pakai timernya ya. iya benar Interview. kan. Dan Tapi lo apa? udah ngejawab kan? Ya, ya, ya. To be honest, aku nggak timing jawabanku gitu. Aku cuma Oke, bikin oke, pointers oke. dan strukturnya. Jadi Bagus dong. oke, sisanya improvise saja gitu. Improve Ternyata ya. menantang Oke, speed lead bagus. ini emang Konsepnya dapat ya. keren keren keren. Oke kan. Apa?
ngomongin konsep sedikit sebelum masuk ke 2 menit gue, karena gue jujur kan lo penulis dan gue belum jadi penulis, tapi gue baca tulisan orang namanya Wis Smart Bravery. Gravity. Keren. Itu Ini baik. Siapa yang ya, nulis kan? ini Jim Van de Hey, Mike Siapa Allen, nih? sama Roy Schwartz. Jadi ada 3 orang. Oke, ada 3 authors. Eh, buku ini bilang, katanya ini ada satu kalimat, mungkin ini spesial gue bacain, nggak pernah gue bacain buku gini lagi live ya. Hmm. Smart Brevity is the strength and wit of the digital age. Ini jadi kayak remake dari buku legenda dulu tentang nulis Hmm. yang bagus gitu ya. Dan ada satu kalimat yang menarik. Brevity is confidence, length is Hmm. fear. Jadi Length katanya is fear. fear. Iya. Jadi katanya Feel apa fear? fear. Oh, feel Ketakutan. rasa. Oh, Ya, ketakutan. Oke. fear. Ya, Oh fear. iya ya, oke. Jadi katanya kalau singkat, concise itu sebuah keyakinan diri, sedangkan kalau panjang-panjang nggak jelas gitu ya, Oh iya itu iya sebuah iya iya. ketakutan. Make Maksudnya sense. kayak gitu, wah menohok banget. Apalagi gue mau tesis nih gue, jadi gue tulis harus gitu kan. Oke, Siap. sebelum mas panjang-panjang gue ceritain buku ini, gue masuk dulu ke bagian komen gue, gitu ya. Siap. Oke, Kang, tadi lo cerita apa namanya, bahwa bedanya manajer sama leader tuh di situ ya, di balik Iya. katanya ya, do the things Hmm. right apa do the right things ya. Hmm. Ini viewers gue juga lagi mikir mungkin dari tadi, apa ya bedanya secara konkret. Kang, boleh nggak kasih contoh buat viewers gue yang paling sederhana, apa bedanya di 2 hal itu, Oke. contohnya misalnya. Kayak managers itu uh, basically manage ya, atau getting things done through others people. Hmm. Jadi managers hanya sekadar quote and quote memanage atau apa namanya, menyelesaikan hal-hal yang ada dalam job desk-nya secara pekerjaan, secara profesional. Tapi leaders itu managers plus memberikan teladan dalam hal-hal di luar job desk atau tusi tadi itu. Dapat. Jadi dia juga memberikan keteladanan dalam hal jadi kayak misalnya gini, ada Coach Rene Suhardono gini, ditanya suatu apa, ada seorang ini pegawai suatu coffee shop internasional ditanya, kok lu happy banget sih tiap hari? Gimana ya Kang? Dulu tuh di kantor lama gue selalu nanya, kok bos gue selalu nanya, lu kenapa nggak lakuin ini? Kenapa nggak lakuin ini? Udah laku berapa? Bla 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 bla. Sedangkan bos gue sekarang selalu nanya, gimana keluarga lu? Ah, Udah baik-baik aja, baik-baik aja nggak? Gimana? Si ini apa kabar gitu? Dia nggak pernah nanyakan target. Jadi oke, dia nanyakan, dia memperlakukan bawahannya sebagai manusia. oke. Jadi ada aspek humannya di situ, nggak cuman hal profesionalnya gitu. Jadi itu yang membuat orang merasa dimanusiakan dan di saat yang sama juga termotivasi untuk mencapai target-target yang diamanatkan ke dia. Ya, kurang lebih gitu. Cakep. Jadi eh, apa namanya, lu tuh mau bilang gini ya, kalau contoh ke yang di apa, coffee shop internasional itu, mungkin kalau Ya, manajer tuh dia udah pegang to-do list terus ngecek gitu ya. Di pegawai udah kerja belum, checklist gitu ya. ya, Terus stoknya udah nyampe belum nih hari ini, datang yes, checklist. Ya kira-kira gitu kan. Tapi kalau ya, leader, dia memastikan hari ini pertama employee-nya happy kerja, kan apa, konsumennya itu terlayani dengan baik, nggak ada indeed, error misalnya gitu ya. keren, Terus udah gitu yes, desain cozy gitu ya, misalnya kayak AC-nya yes. pas gitu ya, terus Mm-mm. live musiknya juga oke, kira-kira gitu. Jadi dia tuh lebih ke big picture, dan dia nggak mikir hari itu doang, tapi gimana besoknya, gimana bisnis ini bisa Keren, lanjut, kira-kira gitu kan ya, kira-kira gitu ya. keren banget kan, yes. Masuk ya? Jadi nggak Oke, cuman kayak mekanikal, nggak terlalu betul, mekanikal atau betul, mekanis dan kayak mesin gitu. Tapi dia betul, melihat betul. Oke, yang tadi poin bagus itu Kang di sustainability long termnya gitu. long Jadi dia term ya, ngelihat oke, siap, si ini bisa memberikan apa, jadi oke, vibe-nya kan otomatis jadi positif ya, dan dalam siap, siap. jangka panjang Panjangnya ya, oke, bagus buat bisnis ataupun siap, siap, siap. dalam vibe kantornya gitu. Power Kantor. Oke. Gitu Wah, Kang. gue pengennya nggak 15 menit nih kalau begini. Gue pengennya 3 jam tadi. Oke. Sama gue Tapi oke, Kang. pengen pengen Gue share dan cerita banyak. Ya, bisa lagi ya nanti ya. Oke, Kang. Satu siap. lagi, Kang. Yes. Gue nggak tahu pengen nanya ini. Dan sebelum ini sebenarnya
kita coba emphasize dulu ya. Jadi bukan berarti ini viewers gua pengen jadi leader aja nggak mau jadi manajer, nggak gitu. Itu dua-duanya Iya, penting ya kan ya. Manajer harus iya. ada untuk memastikan quantity gitu ya atau quality harian gitu. Nah, leader juga harus ada untuk biar ada long term visionnya atau goalsnya. Kira-kira gitu ya. Jadi memang harus balance antara managers dan leaders. Dan kita mungkin ada suatu saat di titik itu baru di titik itu. Kira-kira gitu kan ya. Kalau aku boleh nambahin Iya, sedikit, silakan. em, basically leaders itu manager harus iya. Jadi dia Oke. managers plus Oh, rangkap. Hmm. others qualities dan yang Ya. diperlukan untuk menjadi manusia yang baik gitu. Setuju. Jadi dia cuma nggak lihat hal profesionalismenya, Oke. tapi Ya. human aspeknya juga Human aspect aja dapat. sangat Oke. diperhatikan gitu ya. Gue pernah dengar namanya human centric thinking, human centric design, dan ya ini kayaknya relate. Oke kan? Nah, Yes. satu hal lagi deh. Gue gatel nih pengen nanya ini. Akang penulis, ya. Bung Karno penulis, Bung Hatta penulis, ya. Banyak lah, ya kan yang kita tahu. Yes. Gue pengen tanya. Menurut Akang kenapa leader-leader itu suka nulis kan? Maksud gue kan leader biasanya speak up ya di Hmm. depan orang meyakinkan dan Ya. yang lainnya, tapi ada aja yang dia memutuskan untuk menulis juga. Nah, bisa nggak hubungin Kang kaitan antara leadership dan writing? Yes. Ini poin yang keren banget nih, Kang Farid. Jadi pada dasarnya semua pemimpin, all the great leaders are readers. Walaupun nggak semua readers itu leader, tapi semua pemimpin yang besar itu adalah pembaca. Dan karena dia pembaca yang eh, baik, bacaannya luas, itu menjadi bahan atau raw material yang sangat bagus buat dia untuk menulis. Nah, kalau di dalam menulis yang dalam sepengetahuanku Kang ya, dan pengalamanku, eh, dia itu memang membantu si authornya untuk tidak hanya menerjemahkan pikirannya, tapi juga mengorganize pikirannya secara runut, sistematis, dan ada pesan yang nggak cuman baik tapi impactful gitu. Jadi dia si leader yang para leader yang hebat ini itu penulis yang bagus karena dia terbiasa dan menuntut dirinya untuk menyampaikan pesan-pesannya secara gampang diterima dan juga impactful gitu. Jadi memang sangat berkaitan gitu kan. Karena kan Oke. apa namanya? Seorang leader yang baik dia adalah messenger yang baik ya. Iya, Dan iya. message atau pesan itu dapat disampaikan dengan baik ketika tadi itu yang salah satu poinnya bukunya Kang Farid itu Smart Brevity gitu. Berbeda. Jadi harus dalam brevity gitu, Iya, concise gitu ya. konsep. Jadi apa namanya? Pesannya dapat tapi disampaikan dengan sing kalau kayak Nabi Muhammad itu Iya, Jawamil iya, Kalim mukjizatnya itu iya, iya. beliau bisa menyampaikan pesan secara tepat, singkat tapi padat makna. Nah, Nah, gitulah cakep, kira-kira. cakep. Dan latihan membantu proses apa Hmm, menulis hmm. itu membantu proses latihan latihan itu sebenarnya. Oke. Dapat banget poinnya kan. Jadi dalam satu kalimat mungkin gue mau bilang well structured thinking leader ini perlu keasah di tulisan dan Indeed, itu kira-kira ya. Dan sebelum bisa nulis ya baca. Makanya quotes yang sering kita dengar adalah leaders are are readers. Ya. readers. Dan menurut gue lebih cakep kalau dia ada seorang writers juga. Jadi gue doain Yes, juga akan menjadi seorang leader yang sekarang udah kelihatan suka baca, suka nulis. Nah udah kita amin, tunggu aja waktunya kan amin, nanti jadi amin. official leader. Oke, oke So kan? are you Kang ya? Siap. Nah, makasih banget intronya ya. Tadi gua tanya, oh, dari kapan nulisnya lu udah cerita ya, dari kapan bacanya lu udah cerita, insight leadership-nya udah keluar ya kan. Dan terakhir tadi kita Siap, bahas tentang hubungannya kenapa sih leaders ini penting juga buat nulis gitu ya. Dan kita udah nemu jawabannya. Nah, masukkan kita ke konklusi ya kan. Nah, di konklusi ini gue pengen tanya kan, kedengarannya enak ya, oke nulis gitu ya. Cuman biasanya nih, udah depan laptop blank file atau depan notes dengan pulpen atau pensil ya, kan bingung tuh kan, ya nggak sih? iya, Apa nih mesti gue tulis? Kalau depan laptop tuh apa ya gitu.
ketik, hapus lagi, ketik, hapus lagi. Biasanya gitu tuh kan. Nah, Hmm, boleh dong disampaikan ke viewers gua ya. iya, Boleh dalam konteks mereka akan menjadi leader atau sudah jadi leader atau dalam konteks umum. yap, Gimana kan cara nulis yang tepat dan sebenarnya bukan tentang tulisannya jadi bagus saja, tapi tadi katakan pesannya tersampaikan. Gitu kira-kira. ya, Silakan. oke. Tadi ya, memang bahan bakunya harus ada dulu, emang bahan bakunya menulis tidak lain tidak bukan jadi baca. Jadi memang harus banyak baca. Yang kedua, ketika yang namanya memulai selalu berat gitu ya, kayak kita dorong mobil gitu kan, momentumnya kan di awal tuh berat banget, tapi ketika sudah mobilnya sudah jalan, sudah ada akselerasi, ada percepatan, ada momentum, lebih lebih ringan. Apapun aktivitasnya termasuk menulis, memulai selalu lebih pasti paling paling berat. Nah, jadi ketika apa namanya, ingin menulis, tulis aja dulu. Apapun, Oke. walaupun kelihatan nggak karuan ataupun itu nggak ada bentuknya apa segala macam, tulis aja dulu. Oke. Nanti editingnya belakangan gitu. Jadi kita kan juga manusia itu senang dengan sense of progress gitu ya. Dan kita adalah visual creature gitu. Mhm. Ketika sudah ada tulisannya di depannya, walaupun acak adut nggak keruan, tapi somehow pada akhirnya kita bisa ngelihat benang merahnya gitu. Dengan terus writing kan pada intinya ini Kang, proses revise and rewrite gitu. Ya, ya. Jadi selalu ada proses revisi dan rewrite gitu untuk menghasilkan tulisan yang baik gitu ya. Jadi memang Mhm. tidak akan, jadi ada dari kata author dulu bilang first draft is always a mess gitu. Ya, Jadi iya, iya. nggak ada Oke. author atau writer gitu yang menghasilkan tulisan yang baik dalam sekali draft. Oke. Nggak ada gitu. Nggak mungkin bisa karena harus terus di revise dan di Revise. rewrite untuk menemukan Oke. alur yang lebih eh, Pas. apa Kira-kira. lebih lebih cohesion gitu ya, padu padu bentuk, lebih Betul. koheren, dia padu makna dengan diksi-diksinya yang lebih mungkin lebih menggugah, lebih lebih cocok gitu dan segala macam gitu. Jadi ya itu gitulah kira-kira Kang. Oke. Dapat. Dan lo ngomongin first draft, ini cocok sama advisor tesis gue di sini. Beliau bilang, Hmm, never accept the first draft. Katanya gitu. Jadi, lo banget. nulis aja, tapi jangan langsung terima. Karena itu biasanya Jangan tuh, jangan. lo tinggal tidur aja, kata si profesor gue ini. Nanti pas bangun tuh baru, tulisan apa sih ini? Gitu. Ya Nanti iya diedit benar. edit. Makanya ya Apa first sih gue draft is nulisnya always a begitu? mess. Iya, First draft jadi is ya always a bener, mess. lu lihat sama ya. Hmm, Nah, gitu. Thank you Kang ya, Kang Agoy buat cerita-ceritanya dan sama-sama insya Allah banget. ini manfaat buat calon Amin. penulis, calon leader di luar sana dan mungkin yang udah jadi leader juga jadi refresh gitu kan. Sepenting itu untuk menulis gitu ya. Dan ini juga insight yang pas banget buat gua karena sekali lagi gua lagi bersintesis di sini. Ya gitu. Good Sip luck, ya. Kang. You can do it. I know. Ya, terima kasih Kang ya. Mungkin segitu dulu untuk di episode 17 ini ya Kang ya. Akan selamat pulang ya karena ini lagi di kantor ya nungguin gua Siap. take gitu. Makasih banyak, appreciate it. Dan sampai ketemu lagi Sama-sama. di lain Most kesempatan. welcome. Ditunggu Oke, conversation selanjutnya, Kang. siap, siap. Oke, segitu dulu Kehormatan ya berada di guys. episode ini. Di- Bye, Oke, guys. aduh makasih banyak. Ya, oke. Ya, segitu dulu episode 17. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys. Bye.